Ada kebun koleksi, kebun botani, kebun plasmanutfa. Itu untuk pelestarian tumbuhan. Lalu untuk pelestarian hewan apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman dan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Mohon perhatian, bel tanda dimulainya pembelajaran online telah berbunyi. Kepada seluruh siswa, dimohon segera mempersiapkan diri. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua. Hari ini, apa kabar kalian hari ini? Tentunya Bu Guru mendoakan kalian tetap sehat di rumah saja dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan di sekolah. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bu Guru akan mengulang mengenai materi yang kemarin. Apa materi kemarin? Hayo, ada yang masih ingat? Ya, materi kemarin kita belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ada berapa? Ya, sumber daya alam ada dua. Ada yang sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita berada di Indonesia ini terdapat banyak sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Di antara sumber daya alam itu adalah keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Keanekaragaman makhluk hidup tadi telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia, baik sandang, pangan, maupun papan. Sepatutnya manusia berusaha untuk menjaga dan memelihara agar dapat merasakan manfaatnya. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup, yakni tumbuhan dan hewan. Kita harus bertindak untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup tadi. Jika tidak, dampak buruknya adalah punahnya keanekaragaman tumbuhan dan hewan tadi di Indonesia. Sayangkan kalau sudah tidak ada. Sayangkan kalau sudah punah. Anak-anak, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Seperti kucing, ayam, kelinci, ataupun yang lain? Dan bagaimana cara kalian melestarikan hewan kalian? Oke, jika kita memiliki hewan peliharaan, yang dapat kita lakukan adalah memeliharanya dengan baik, seperti memberikan makanannya, membersihkan kandang, memberikan minum, merawat, membersihkan, dan sebagainya. Atau mungkin anak-anak mempunyai beberapa tanaman di rumah. Dan apa yang anak-anak lakukan dalam upaya memelihara tanaman kalian? Di antaranya adalah menyirami secara rutin, memberikan pupuk, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara melestarikan hewan atau tumbuhan langka? Di antara upaya untuk melestarikan hewan langka adalah menangkar hewan dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok agar dia terus berkembang biak dan bertahan hidup, membuat undang-undang perburuan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan perburuan,
serta memberikan tindakan tegas bagi para pelanggar hukum, yakni orang yang melakukan perburuan itu dengan hukum yang tegas. Selanjutnya, dalam upaya melestarikan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah kebun botani, plasma nutfah, dan kebun koleksi. Apa pengertian ketiga tadi? Yang pertama adalah kebun koleksi. Kebun koleksi ini biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Misalnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Selanjutnya adalah kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah ini merupakan perkembangan dari kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong dengan buah-buahan intinya yakni suwek dan talas. Selanjutnya adalah kebun botani. Salah satu kebun botani di Indonesia yakni ada di Bogor yang didirikan pada tahun 1817. Kebun botani di Bogor ini terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan serta hewan tumbuhan langka. Dan selanjutnya, sebagai tugas kalian di rumah, silahkan dibaca buku siswa pada halaman 124 dan 125 mengenai materi kita kali ini. Dan jangan lupa dikerjakan soal latihan pada halaman 126 dan 127 sebagai bahan evaluasi dan latihan kalian di rumah. Jadi, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi kali ini. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan di Indonesia telah memberikan banyak manfaat pada kehidupan kita. Jadi, sebagai timbal baliknya, kita harus melestarikan dan menjaga serta merawatnya. Di antara beberapa upaya yang dapat kita lakukan dengan melestarikan hewan di sekitar kita, yakni memberikan makan, membersihkan kandangnya, membersihkan badan, dan merawatnya dengan baik. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan di sekitar kita, yakni merawatnya dari hama, kemudian menyirami dengan rutin, serta memberikan pupuk yang diperlukan. Baiklah, materi kali ini cukup sampai di sini saja. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian di rumah dan tetap belajar dengan baik di rumah. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.